Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing Waalaikumsalam. ke teman-teman semua peserta PKPA pada hari ini ya. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan PTUN ya. Jadi eh, struktur materi ajar kita akan berkaitan dengan hal ini dan mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan waktu yang dialokasikan oleh panitia untuk saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum UI. Untuk mata kuliah praktek hukum PTUN, juga praktek hukum pidana. Jadi biasanya dua bidang itu yang banyak saya ajarkan di Fakultas Hukum UI. Selain mengajar di FAUI, saya juga saat ini anggota Komite Nasional Kebijakan Governansi di bawah Menteri Perekonomian, juga Wakil Ketua Bidang PKPA di Pradi RBA. Jadi saya juga advokat, kadang-kadang juga berpraktik, tapi lebih sering memberikan keterangan ahli di pengadilan. Baik itu PTUN ataupun pidana biasanya yang saya berikan. Nah, biasanya mahasiswa saya manggil saya kalau di kampus Bang Junet biasanya. Nah, ini materi ajar kita ya, ada kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan tun, peradilan administrasi dan seterusnya ya. Hal-hal ini yang nanti akan kita bahas ya. Juga nanti akan saya beberapa kutipan saya berkaitan dengan MVT Undang-Undang 586 ya. Jadi kalau kita hanya ngelihat apa yang ada di dalam undang-undang biasanya itu nggak cukup gitu. Jadi kita perlu juga melihat apa yang ada di dalam memori van Toelichting atau memori penjelasan dari undang-undang PTUN ya. Kalau kita lihat di landasan konstitusional, memang kekuasaan kehakiman itu adalah dibagi ya atas dua kekuasaan sebenarnya, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana di bawah Mahkamah Agung terdapat beberapa lingkungan peradilan ya. Yang ini kemudian ya kalau misalkan kita lihatnya, peran daripada peradilan tata usaha negara itu adalah sebagai judicial control ya, atau bagian dari kontrol judicial. Jadi kalau kita pakai maka jadi kekuasaan negara ya, kekuasaan negara kita itu terbagi atas beberapa cabang kekuasaan negara ya. Yang pertama di sini adalah kita kenal dengan istilah konstitutif ya. Konstitutif itu dijalankan oleh MPR ya. Kalau dalam sistem hukum kita ya, MPR ini adalah sebagai joint session sebenarnya. Joint session ya. Yang kalau dalam teorinya Supomo tentang Republik Desa ya. Republik Desa, bahwa MPR ini adalah sebagai bentuk daripada pertemuan atau masyarakat seluruh anggota di desa dalam membahas hal-hal yang dasar berkaitan dengan bagaimana mengelola desa itu ya. Nah, joint session di sini adalah joint sessionnya DPR dan DPD. Ya, dari itu kekuasaan berikutnya adalah kekuasaan legislatif, ya. Yang itu terbagi dua, ada DPR, ada DPD, ya, badannya. Cuman memang
kalau kita lihat lebih banyak peran daripada DPR, karena DPR ini kalau dibilang ya dia DPD ini jalannya belakangan ya. DPR lahir lebih dulu. Kalau dulu DPD ini bentuknya adalah FUD ya. Nah, FUD itu adanya di MPR ya, atau namanya fraksi utusan daerah. Kemudian kita mau coba punya bicameral ya. Bicameral sehingga kita perlu adanya Dewan Pertimbangan Daerah ya. Dewan Perwakilan Daerah yang itu adalah jumlahnya 4 orang dari tiap provinsi. Yang dikali 34 provinsi kita, maka jumlahnya ada 136 orang ya. Nah, DPR ini yang paling banyak ya, karena ini nanti berhubungannya dengan pemerintah daerah ya, juga ke pusat yang berkaitan dengan urusan dengan daerah. Ya. Kalau dulu di MPR ini ya, masa sebelum reformasi, selain adanya FUD juga adanya FUG ya, fraksi utusan golongan. Dulu tiap orang itu berlomba-lomba tuh untuk jadi misalkan ketua ormas apa gitu, karena ini nanti ormas ini diwakili oleh fraksi utusan golongan ya. Nah, ini yang ketiga itu cabang kekuasaannya disebut sebagai eksekutif ya, eksekutif ya. Nah, disinilah kita bicaranya presiden, wapres, sampai ke bawah ya, ada menteri ya, dan seterusnya ya. Kita ngomongin pemerintahan ya. Ini dia sebagai eksekutor daripada program pemerintahannya. Makanya disebut execute ya, dia melaksanakan. Lalu yang keempat ya, kita kenal namanya yudikatif ya. Nah, yudikatif ini yang kemudian dibagi dua, ada MA ya, MK, ada MA ya, nanti saya jelasin lebih lanjut yang ini. Lalu ada konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, lalu ada eksaminatif. Eksaminatif ini dijalankan oleh BPK ya, dia bagiannya daripada BPK. Dulu di bawahnya kita lagi ada namanya konsultatif ya, tapi udah konsultatif ya. Konsultatif ini dijalankan oleh DPA, tapi sekarang udah nggak ada ini. DPA dihapus dalam konstitusi kita, lalu konsultatif ini melekat pada eksekutif yang kita sebut sebagai one team press, Dewan Pertimbangan Presiden ya. Nah, MA dia membawahi 4 lingkungan peradilan ya. Nah, lalu di yudikatif ini ada satu lagi yang berhubungan dengan Mahkamah Agung, itu adalah KY, Komisi Yudisial ya. Nah, jadi kalau kita bagi, maka untuk 4 lingkungan kewenangan daripada yudikatif kita baginya seperti ini. Jadi dalam PTUN kita harus paham juga beberapa bagian daripada masing-masing kewenangan itu. Ya, di sini ada MK, di sini ada MA. Lalu yang berhubungan di sini ada KY. Ya. Maka kewenangan daripada Mahkamah Agung itu dia ada 4 badan peradilan. Itu ada umum, ada tun, agama, militer.
Ya. Kalau umum dibagi ada berapa? Ada yang mau ngasih pendapat? Peradilan umum terdiri dari berapa? Berapa pengadilan? Silent semua? Bukan lagi tidur kan? Ada berapa pengadilan? 3. 3. 3. Apa aja? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tipikor. Pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tipikor. Itu beda-beda loh. Yang satu negeri tinggi itu menunjukkan tingkatan, yang satu tipikor menunjukkan materi. Oh, umum itu negeri, terus perdata, sama niaga ya. Nah itu juga satunya menunjukkan tingkatan, satu lagi menunjukkan materi. Pertanyaan saya, peradilan dibagi berapa pengadilan? 2. 2 Pak. apa aja? Pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi. Nah, berarti kalau itu juga menunjukkan tingkat. Pertanyaan saya bukan menunjukkan tingkat, tapi menunjukkan materinya. Oh, 6. 4 tingkatan majelis, Pak. Apa tuh? Pertama peradilan tingkat gugatan, kedua peradilan tingkat banding, ketiga peradilan tingkat kasasi, dan keempat terakhir peradilan tingkat PK. Nah, itu juga namanya menunjukkan tingkatan daripada upaya hukum. Pertanyaan saya Pengadilan adalah kelas tentang 1, Pak. materi. Pidana. Apa? Pengadilan kelas 1, pengadilan kelas 2. Itu menunjukkan juga tingkat kesulitan daripada tiap pengadilan. Jadi klasifikasi. Perdata. Perdata. Ya, jadi dibagi 2. Dia ada pidana, pengadilan pidana, dan pengadilan perdata. Kalau saudara bicaranya tentang tingkat pertama, kedua, banding itu, kita ngomongin soal tingkatan juga sebenarnya, ya. Kalau pidana dibagi berapa? 2, Pak. 2. Apa aja? 2, Pak. Apa aja? Umum dan Pidana khusus. umum sama Dan pidana khusus. khusus, Pak. Ya, umum dan pidana khusus. Iya, Pak. ya khusus. Nah, kalau yang pidana umum ini berkaitan dengan KUHP. Ya. Pidana khusus itu apa aja pengadilannya? Udah nih. Tipikor. Tipikor, ya. Yang pengaturannya di luar KUHP, Pak. Ya, Ada undang-undang tipikor. khususnya. Niaga. Terus apa lagi? Beragam, Pak. Niaga, Pak. Niaga, anak. Pengadilan anak. Pengadilan PAI, Pak. Ya, Niaga. niaga di sini dong, perdata. Perikanan, Pak. Dan perikanan, Pak. Pengadilan HAM. Tipikor, anak, Terorisme, Pak. HAM. Pidana terorisme. Yang keempat, Narkotika, Bang. Pengadilan perikanan. perikanan. Industrial. Perikanan. Yang namanya narkotika dan lain itu belum menjadi pengadilan khusus. Korupsi, Pak. Pengadilan korupsi. Tipikor. Tipikor udah ada. Hubungan industrial, Pak. Ya. Hubungan industrial adanya di sini. Perdata, ini ada perdata umum. Ya, ada perdata khusus. Tindak pidana terorisme, Pak. Terorisme nggak masuk di sini. Oh, Nggak masuk di khusus dia. Dia nggak ada pengadilan khususnya, ya. Kalau perdata khusus apa aja? Niaga, Niaga, Hubungan hubungan industrial, PHI, Sama industrial PHI. ya. Terus apa lagi? Satu lagi apa? Rayan. Warisan. Warisan di umum dong. Pailitan, Pak. Kepemilikan. Pengadilan agama.
Kepailitan di sini kita kepailitan, niaga ya. Oh. Kepailitan dan HKI. Dari niaga. Oh, intelektual. Apa? Pajak. Pajak nggak di sini dong. Dia tuh sebenarnya khususnya daripada tun. Karena nanti dia naiknya tuh pajak itu ke langsung Mahkamah Agung ya. Tapi dia pengadilan sendiri. Satu lagi. Kehutanan. Kehutanan apanya yang masuk perdata? Ya. Ini yang namanya pengadilan khusus sengketa partai politik. Ya. Kalian ngikutin yang kasusnya Demokrat ya. Nah, kasusnya Demokrat berkaitan dengan putusan pemecatan daripada anggota Demokrat itu harusnya kepada anggota tadi dia mengajukan keberatan dulu ke majelis tinggi. Atau majelis yang disebutkan di dalam ADART sebagai majelis banding yang akan memeriksa pemecatan tersebut. Lalu keputusan majelis tinggi ini kemudian dibawa ke sini. Ke perdata partai politik ya. Itu adalah sengketa khusus. Tapi dia harus melalui proses internal dulu yang ada di kepartaian. Nah, coba kan mereka ada yang bilang, udah kita langsung tunin aja. Nggak bisa ketunin, ditolak pasti. Ya, itu yang banyak orang yang nggak ngerti. Tapi juga ada kasus yang menarik adalah berkaitan dengan sengketa partai politik tuh kasusnya Mulan Jamila. Tahu dong Mulan Jamila? Ya. Ya. Nah, Mulan Jamila dia materinya tuh bukan materi daripada sengketa khusus ini seharusnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan hasil pemilu. Yang harusnya hasil pemilu itu masuknya ke MK. Jadi Mahkamah Konstitusi itu punya wewenangan, punya tusinya adalah berkaitan dengan Ujian undang-undang. Uji material ya berkaitan dengan undang-undang berhadapan dengan undang-undang dasar ya. Lalu ada lagi kewenangan yang dia berkaitan yang di sini dia hasil pemilu ya, yang kemudian dia ada lagi kewenangan yang berkaitan dengan pembubaran parpol. Apa? Pembubaran partai politik. Ya. Pembubaran partai. Lalu berkaitan dengan apa? Putusan pelanggaran pidana oleh presiden. Iya. Pemecatan presiden. Yang terakhir adalah sengketa apa? Kewenangan lembaga negara. Sengketa apa? Kewenangan lembaga negara. Sengketa partai politik, Pak. Pemilu. Sengketa hasil pemilu. Sengketa kewenangan lembaga negara. SKLN, Pak. Iya. Sengketa antar lembaga negara. Nah, lembaga negaranya harus lembaga negara yang disebutkan di dalam undang-undang dasar. Jadi dia nggak bisa sembarangan. Oh, lembaga negara ini, jadi harus ke Menka. Enggak. Harus disebutkan di dalam undang-undang dasar. Ya. Nah, apa yang secara material apa yang disampaikan oleh Mulan Jamila itu berkaitan dengan hasil pemilu. Jadi nothing to do with sengketa yang ada di sini sebenarnya. Gitu. Tapi ya putusannya akhirnya diterima. Dan putusannya di dalam ini tuh dia bersifat final. Nah, itu menariknya ya. Nah, di dalam umum ini kemudian ya, jadi kalau ada namanya teori namanya tuh residual resprah. Ya.
Teori residual resfrah adalah suatu teori yang menyatakan bahwa segala perkara yang tidak masuk lingkungan peradilan lain itu menjadi kewenangan peradilan umum. Jadi residu. Jadi residunya tuh ada di umum semuanya. Nah, ada beberapa hal lain ya kalau kita lihat di dalam PT-UN, nanti kita banyak bahas di sini ya, kewenangan daripada PT-UN itu ada namanya dikenal ada titik singgung. Ya, titik singgung yang itu bahwa satu perkara itu bisa berkaitan dengan tun, bisa berkaitan juga dengan umum. Ya. Ini nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Lalu ada lagi kewenangan daripada pengadilan agama. Ya. Pengadilan agama ini maka berkaitan dengan, bisa berkaitan dengan subjeknya. Ya. Ada subjek yang menundukkan diri pada kompilasi hukum Islam, ya, pada pengadilan agama, di mana pengadilan agama ini kalau dulu zaman sejarahnya ya disebutnya sebagai ya, ini adalah pengadilannya Muhammad ya. Muhammad dan Sereh, atau ada juga yang ini di dalam beberapa literatur Belanda tua disebutnya sebagai itu. Namun di sini memang sekarang pun kita masuknya ini untuk yang menundukkan diri pada hukum Islam. Ya, karena ada kekhasan daripada perkaranya. Yang di sini misalnya berkaitan dengan hukum keluarga, ya, hukum keluarga yang beberapa hal ini kawin, cerai. Yang lain bisa dimatiin nggak ininya, apa namanya, mikrofonnya dulu. Saya mau jelasin dulu ya, biar nggak banyak ganggu. Kawin, cerai, waris, ya. Ini berkaitannya ada pembatalan perkawinan, ada masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga ya. Tapi juga di dalam hal ini ya, ini yang kawin cerai ini dia bisa berkaitan karena subjeknya atau akadnya dilakukan dalam menurut hukum Islam ya. Jadi tapi yang utama di dalam proses ini adalah akad. Karena sekarang juga pengadilan agama masuk juga kewenangannya dalam berkaitan dengan ekonomi Islam. Di mana ekonomi Islam ini berkaitan dengan akad. Jadi dikaitkannya dengan akadnya. Nah, yang ketiga itu adalah peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 97 ya. Yang dia basisnya pada Undang-Undang juga 26 tahun 97 tentang KUHP militer. Nah, ada banyak yang salah tangkap ya, bahwa peradilan militer tuh kewenangannya hanya berkaitan dengan pidana militer saja. Tidak. Ya. Namun, di dalam Undang-Undang 3197 ini juga ada tun militer. Yang juga jadi kewenangan daripada pengadilan militer. Cuma sekarang, tun militer belum bekerja karena peraturan pelaksananya sampai sekarang belum pernah dibentuk. Ya, jadi karena emang by design saya rasa sih banyak kasus kayak misalkan kalian lihat kasus-kasus yang berkaitan dengan perumahan militer itu nggak bisa dibawa kemana-mana, tuh bingung tuh. Dibawa ke umum tapi ini berkaitan dengan militer, dibawa ke PT-UN biasa itu dikecualikan dalam pasal 2. Nah, kenapa? Karena dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu diatur secara khusus tentang tun militer ini. Tata usaha dalam lingkungan peradilan militer. Nah, ada lagi yang disebutnya sebagai quasi judicial ya. Quasi judicial itu adalah suatu proses yang seolah-olah seperti badan peradilan tapi dia bukan merupakan bagian daripada peradilan. Tapi sebagian besar daripada quasi judicial itu muaranya nanti ke PT-UN, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ya.
Kayak misalnya kalau kalian pernah dengar itu ada namanya Mahkamah Pelayaran. Ya. Mahkamah Pelayaran itu ada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ya, yang itu berkaitan dengan anak buah kapal yang melakukan pelanggaran ataupun nelayan kapten kapal yang melakukan pelanggaran. Secara administrasi nanti diperiksa oleh Mahkamah Pelayaran. Nanti putusan Mahkamah Pelayaran ini ditetapkan dan itu bisa jadi objek sengketa, masuknya di PT UN. Nah, namun dia biasanya ada pelaksanaannya terhadap putusan tadi itu. Ada SK yang jadi melaksanakan daripada Mahkamah Pelayaran ini. Ada juga kalau pernah dengar itu tentang sidang etik atau sidang disiplin. Sidang etik dan disiplin Polri. Nah, ini juga putusan sidang etik dan disiplinnya nggak bisa langsung dilaksanakan. Karena harus ada cap dulu. Ya, baik itu skep dari Kapolri ataupun skep dari Kapolda. Biasanya ada beberapa kepangkatan yang itu diserahkannya kepada Kapolda dan lain sebagainya. Nah, nanti skep ini yang melaksanakan putusan sidang disiplin dan Polri ini, kemudian ini bisa dibawa ke PT UN. Jadi kalau kalian ngikutin, yang baru ini adalah kasus suap Wali Kota Tanjung Balai gitu ya, yang ke anggota Polri yang ada di KPK. Nah, itu nanti ada usulan dari Kompolnas agar yang bersangkutan dipecat. Ini harus diproses dulu di sini. Ya, diproses, lalu nanti keputusannya dibuat skepnya itu kemudian nanti bisa dipetunkan. Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pemberhentian anggota kepolisian itu juga masuk dalam lingkup kewenangan daripada PT UN. Nah, pengadilan pajak itu kalau dulu itu ada namanya BPSP ya, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Nah, ini masuk putusan BPSP ini bisa langsung dibawa ke PT UN. Kalau sekarang dia punya pengadilan pajak sendiri. Pengadilan pajak itu nanti dia langsung kasasinya ke Mahkamah Agung, dia langsung ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali ya ke Mahkamah Agung. Dan nanti itu menjadi kewenangan daripada di Mahkamah Agung sendiri, itu masuknya di dalam kamar tun dia kamarnya tetap di kamar tun ya. Nah, ini peta lingkup kewenangan atau kasus daripada peradilan yang ada di dalam sistem hukum kita. Karena bisa lihat bagaimana ini saling banyak sekali ya lingkup kewenangannya, dan ini semua berkaitan dengan nantinya adalah material daripada perkara tersebut ya. Yang ketiga terakhir itu disebutnya sebagai extrajudicial ya. Extrajudicial itu adalah penyelesaian yang dilakukan oleh suatu badan dan itu di luar badan peradilan dan tidak bisa dibawa ke pengadilan sekalipun, dia bersifat final dan mengikat. Sekarang extrajudicial itu udah dihapus ya. Kalau dulu tuh ada namanya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu adalah salah satu bentuk daripada penyelesaian sengketa oleh extrajudicial ya. Nah, pentingnya daripada sistem hukum kita ya. Jadi di dalam negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat ya, maka salah satu elemen penting di dalam Rechtsstaat adalah peradilan administrasi ya. Ada di sini peradilan administrasi yang oleh kita disebutkannya itu hanya berkaitan dengan sebagian kecil. Jadi administrasi itu dibagi dua ya. Administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Ya. Peradilan administrasi dalam arti sempit itu hanya berkaitan dengan tata usaha.
Ada berkaitan yang sempit. Kalau di arti luas itu adalah keseluruhan daripada administrasi di dalam pemerintah. Ya, yang oleh Utrecht diartikannya sebagai, nah pada waktu dulu ya, kita itu hanya kesepakatannya ya di dalam sistem hukum kita itu hanya berkaitan dengan administrasi dalam arti sempit ya. Jadi kalau dulu materi sengketanya itu hanya berkaitan dengan administrasi dalam arti sempit, yang itu adalah berkaitan dengan tata usaha saja. Nah, kalau kita baca dalam MVT, ya, saya lagi buka MVT, maka MVT Undang-Undang 586 dinyatakan bahwa seiring dengan perluasan tersebut, maka hal lingkup PTUN dalam pelaksana penamaannya adalah hanya untuk administrasi dalam arti sempit. Maka dengan perluasan yang dilakukan oleh Undang-Undang Administrasi, ya, maka juga meliputi pengurusan, pemerintahan, dan manajemen atau administrasi dalam arti luas. Ya, ini yang dia diambil dari pendapatnya Utrecht juga dengan pengertian administrasi. Ya. Itu ada dalam MVT 1546, halaman 1546 yang saya sadur. Lalu kalau dalam arti sempit, ya, maka ini memang dia difokuskan pada suatu penetapan saja. Ya. Nah, kalau di dalam ini kita, ya, sini, ya, di dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, itu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau dulu kita fokusnya pada satu penetapan tertulis, ya, yang juga termasuk di dalamnya itu adalah sikap diam, tetapi sikap diamnya juga itu didasarkan pada yang tertulis juga. Tapi kalau kita baca pasal 87 AP, ya, maka yang menjadi kewenangan daripada keputusan dari putusan itu dia tetap yang bersifat beseeking, ya. Meskipun juga dalam bagian ini juga termasuk yang reheling. Cuma tetap dibatasi hanya yang berkaitan dengan beseeking saja. Ya. Karena reheling yang mengatur yang bersifat umum, abstrak, ya, ini tetap juga di kamarnya kamar PTUN, tetapi ini masuknya daripada hak uji material. Ya, bukan dalam pemeriksaan di PTUN, dia langsung ke Mahkamah Agung khusus, ya, yang itu berkaitan dengan keseluruhan yang bersifat reheling. Nah, yang beseeking ini nanti selain daripada keputusan yang tertulis, juga sebenarnya yang jadi kewenangan itu aja juga namanya kita sebut sebagai tindakan faktual. Ya. Tindakan faktual kalau di dalam MVT Undang-Undang 586, maka tindakan faktual ini adalah segala tindakan yang nyata meskipun dia tidak ada sifat tertulisnya sebenarnya. Ya. Nah, pada waktu Undang-Undang 586, ya, tindakan faktual ini dikecualikan dari kewenangan daripada PTUN. Ya. Di dalam memori Vantoliting Undang-Undang 586 disebutkan, kenapa tindakan faktual ini dikecualikan? Karena ini berkaitan dengan hak keperdataan, kalau itu ada kerugian yang timbul, atau kalau memang itu menimbulkan sifat pidana, maka ini diproses secara pidana.
Ya. Sekarang di Undang-Undang UAP pasal 87 ya 30 2014, tindakan faktual ini termasuk daripada kewenangan PT UN. Jadi kalau itu adalah tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintah, maka dia nggak bisa diproses secara pidana, tapi dia secara faktual, secara PT UN dulu, diputus dulu tentang perbuatannya itu masuk perbuatan yang melanggar atau tidak. Jadi pemeriksaan daripada tindakan faktual. Jadi kalau kita lihat sekarang, maka objek sengketa di PTW ini sebanyak ini sekarang. Ya. Ada yang berkaitan tentang sengketa informasi publik, ya, ada berkaitan tentang tun lingkungan hidup, ada tentang penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ya, ada sengketa tun pilkada. Namun pilkada di sini adalah tidak berkaitan dengan hasil, karena hasil itu tetap dia harus ke Mahkamah Konstitusi, ya. Ini berkaitan tentang prosesnya, ya. Lalu ada juga mekanisme yang melalui permohonan, ya. Permohonan itu adalah permohonan ada tidaknya pengujian penyalahgunaan wewenang, ya. Yang berikutnya adalah permohonan perkara fiktif positif. Nah, kalau dulu sikap diam ini dianggapnya sebagai negatif fiktif, ya. Negatif fiktif itu adalah sikap diam itu harus dianggap sebagai penolakan. Sekarang sikap diam daripada pejabat itu dianggap sebagai penerimaan. Ya. Jadi persetujuan. Cuma bedanya gini. Ya, kalau dulu negatif fiktif ini fiktif positif. Ya. Kalau dulu negatif fiktif itu dia disebut dia penolakan. Kalau sekarang dia disebutnya penerimaan. Positifnya di sini, ya, ini negatifnya. Ya. Kalau dulu tindak lanjut daripada negatif fiktif itu diajukannya melalui gugatan, langsung gugatan, ya. Kalau sekarang permohonan, di mana pengujiannya lebih bersifat formil di sini. Kalau di sini ada bersifat material. Yang jadi fokusnya di sini adalah tentang kelengkapan permohonan. Kalau di sini itu menjadi kewenangannya dia atau bukan? Ya. Kalau dulu negatif fiktif dia punya waktu 90 hari. Ya. Kalau ini bisa diajukan langsung dalam waktu 10 hari. Dari segi waktu memang lebih cepat, lebih singkat, ya. Dan ini sifatnya dia permohonan. Berarti ini gugatan. Berarti acaranya, kalau dulu acaranya biasa, sekarang acaranya cepat. Jadi pemeriksaannya ini nggak pakai, nggak ada dismissal, nggak ada proses dismissal. Kalau di sini tetap pakai dismissal secara acaranya. Nah, itu perbedaan
antara fiktif positif dengan negatif fiktif ya. Nah, pada asasnya berbagai sengketa di dalam di PT-UN itu juga dia bisa jadi ada titik singgung antara PT-UN dan juga badan peradilan lain. Satu contoh, misalnya, ini ada sebidang lahan, ya. Saya mau cerita kasusnya klien saya. Ya. Klien saya di tanahnya itu menghadap Double Six Beach. Ya, itu di Bali. Ya. Dia punya tanah 5.300 meter persegi. SHM. SHM-nya diterbitkan tahun 1985. Ya. Tanah ini dibeli lalu dibuat SHM-nya 85, dibiarkan sama dia. Cuma ada yang ngurusin tanah ini dipakai buat pertanian, ya, sayuran, buat kebutuhan daripada yang ngurusin tanah ini. Ya. Kemudian tahun 95 tiba-tiba ada SHGB. SHGB yang terbit atas nama PTB, misalnya. Ya. Klien saya nggak pernah tahu sebelumnya ada SHGB ini. Namun ketika ini ternyata wilayah ini berkembang, ya, berkembang pesat, kemudian ada pengusaha yang mau memanfaatkan lahan ini, mau dibangun resort. Juga ada kafe yang ada kolam renang infinity-nya mau dibangun di sana, infinity pool, ya. Juga ada hotel penginapannya juga di sini. Jadi akan dibangun 7 atau 8 lantai, nggak boleh tinggi-tinggi karena, ya. Tapi bagian daripada infinity pool-nya ini nanti dibuat sejajar dengan garis pantai, jadi seolah-olah dia nyambung sama laut di depannya, karena ini menghadap ke laut, ya. Pas dia mau bangun ini kok tiba-tiba dia sadari tahun 2014 ternyata bahwa ada SHGB yang muncul atas nama ini. Karena pada waktu itu kan karena ini SHM, lalu SHM-nya mau dipakai oleh perusahaan, lalu perusahaan ini mau mengajukan HGB di atas SHM. Jadi kalau di Bali bisa gitu, ya. Di atas SHM ini mau diterbitkan HGB. Nah, kata BPN, oh udah ada SHGB sebelumnya atas nama PTB, ini PTC mau mengajukan. Loh, dia bilang, oh menurut pemilik tanah ini nggak pernah ada nih PTB ini. Ternyata jauh sebelumnya, tahun 2008, itu ada gugatan perdata. Sengketa hak, ya. Di mana ada ahli waris yang menyatakan bahwa tanah ini milik dia. Lalu ada perdatanya di sini. Dan ini gugatan perdatanya hanyalah ahli waris ini kepada PTB. Ya. Lalu kemudian gugatan ini
dimenangkan si PTB. Tetapi pemilik tuan A di sini tidak pernah ada di dalam gugatan ini. Lalu kemudian tuan A tidak pernah menganggap ini menjadi bagian daripada sengketa hak yang sudah diputuskan. Lalu kemudian dia tetap mengajukan lagi namanya sengketa internal di BPN. Meminta pembatalan SHGB ini. Diperiksalah proses internal itu, kemudian diperiksa proses internal. Kemudian dari proses internal itu SHGB PTB dibatalkan. Kemudian pembatalan ini diajukan ke PT UN. Nah, di sini baru saya masuk sebagai kuasa. Nah, namun kalau kita lihat di sini bahwa satu tempat ini bisa ada ke PT UN, bisa juga dia melalui perdata kalau itu berkaitan dengan sengketa hak. Namun bedanya, ya, kalau sengketa hak di sini, maka yang jadi fokusnya adalah tentang pengalihan haknya. Misalnya berkaitan dengan AJB atau cara lain pengalihan tersebut. Kalau misalkan ini dari SAM, lalu dia ada menjadi HGB, maka harusnya si PTB ini dia dapat pelepasan hak dari sini, ya. Bentuknya itu adalah SPPH misalnya, surat pernyataan pelepasan hak yang dilakukan oleh tuan A dan diberikan kepada PTB. Kemudian itu dijadikan dasar dari penerbitan SHGB ini. Namun setelah kita telusuri pada waktu sengketa internal di sini, ya, SHGB ini didasarkan adanya sebutannya tanah negara. Dan warkahnya itu menurut BPN tidak ditemukan. Nah, ini kerjaannya mafia nih biasanya kalau kayak gini. Ya. Nah, ini baru dua, ya, ada perdata, ada tun. Kalau misalnya orang ahli waris itu misalnya dia bikin bangunan di sini, bangunan semi permanen, ya, lalu dia manfaatkan lahan ini, ya, maka terhadap memasuki perkarangan ini yang masuk dalam pidana. Pasal 167 misalnya. Ya. Si PTB ini dalam catatan HGB-nya dia ternyata ada beberapa juga pengajuan kredit dan lain sebagainya, ya, atau ada pemanfaatan yang ini bersifat ekonomis di sini tanpa sepengetahuan si pemiliknya, maka itu bisa dimasukkan ke pasal 385 KUHP. Kalau misalnya dalam proses HGB ini ternyata ada surat yang dipalsukan, maka di sini kalau pemalsuan surat pasal 263, 264, kalau itu berkaitan dengan akta otentik pasal 266 KUHP. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan titik singgung. Jadi ketika ada satu case yang saudara temui, maka yang harus saudara lakukan adalah saudara melakukan pemilahan. Mana-mana itu yang menjadi perdata, mana-mana itu jadi kewenangan daripada PT UN, dan mana-mana jika itu ada sifat pidana di dalam perkara tersebut. Ya. Ini yang kemudian perlu
kita lakukan telahan yang lebih dalam. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan titik singgung itu dalam suatu perkara. Nah, dari sini juga ada karakteristik daripada tipologi daripada suatu sengketa daripada PT UN, ya, di mana tipologi itu ada gambarnya seperti ini. Nah, sekarang boleh nyalain mikrofon ya. Sekarang saya mau tanya, di antara dua gambar yang ada di sebelah kiri atau kanan saudara, Ini mood nggak hidup atau apa nih? mana yang itu termasuk dalam objek sengketa tun? Boleh resen untuk ngomong? Ya, Bung Jody. Mana menurut saudara yang menjadi yang bisa jadi objek sengketa PT UN? Yang saya tahu yang bisa jadi objek sengketa PT UN itu yang sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan saudara? Yang mana tuh yang bacaannya apa? Isinya, Pak. Yang dari segi isinya? Iya. Kenapa yang dari segi formatnya nggak masuk? Karena yang saya tahu itu untuk dijadikan suatu ketun itu harus ada alamat khususnya, Pak. Yaitu pertama tuh tadi ada kalimat tetap pada hormat di negara. Di situ ada suatu hal yang tertentu sama dikeluarkan oleh pejabat tun. Ya. Menurut saya silakan, Pak. Oke, thank you Bung Jody. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Iya, Pak. Sekarang lower hand, Bung Jody. Oh, iya. Siapa yang resen berikutnya? Saya, Pak. Ya, lanjut. Siapa namanya? Kok nggak keluar ya di monitor saya? Nama saya Danu, Pak. Danu, udah belum resen ya? Oh ya, Udah, Danu. Suhadi Danu Saputra. Oke. Iya, Pak. Gimana? Menurut saya untuk sengketa yang masuk dalam sengketa PT UN ini adalah untuk dari isinya, Pak, dari segi isinya. Jadi di sini keputusan Wali Kota Depok yang menolak permohonan IMB ini termasuk dalam keputusan tertulis, kemudian bersifat konkret karena menolak material ya Pak permohonan IMB, kemudian bersifat juga individual Pak, karena ditujukan ke subjek hukum tertentu dan bersifat nyata Pak gitu. Subjek Jadi, hukum tertentunya itu siapa yang dimaksud? Tuan Individual. abdi negara Pak. Tuan abdi negara, oke. Jadi bersifat konkret, individual dan final Pak. Gitu. Nah, terus kalau yang dari segi formatnya kenapa nggak masuk menurut saudara? Jadi menurut saya di sini hanya melihat pemenuhan ketentuan formal Pak mengenai penerbitan suatu keputusan. Jadi bukan berisi tidak berdampak hukum Pak. Tapi kalau keputusannya seperti format itu lalu isinya seperti yang pada isinya bisa masuk nggak? Dua-duanya bisa dijadikan objek sengketa PT UN Pak. Dua-duanya, berarti saudara setuju dua-duanya ya? Yang format ini kalau mengandung penolakan materialnya bisa dibawa ke PT UN, tapi kalau hanya formatnya hanya berkaitan dengan bukan sengketa itu Pak, PT UN Pak. Terima kasih. Apa? Misalnya ada kesalahan tulis Pak, kemudian ada pertentangan konsideran antara menimbang, memutuskan dan isinya juga Pak. Gitu. Jadi nggak bisa nih kalau yang format nih? Kalau format saya tidak bisa Pak berpendapat. Kalau isinya seperti yang sebelah kanan? Kalau isinya sebelah kanan bisa diajukan Pak. Karena dalam bentuk format yang kiri tapi isinya yang kanan, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Berarti dua-duanya bisa dong. Betul Pak. Ada lagi yang lain yang mau ngasih pendapat? Silakan resen. Ini ada yang resen lagi?
Dani Herlambang, oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya sih yang di sebelah kiri dari segi formatnya Pak. Dari segi formatnya? Ya, karena di situ disebutkan bahwa terkait tun ini adalah mengenai keputusan dari keputusannya yang lebih diajukan seperti itu Pak. Jadi yang kanan nggak masuk tuh? Kalau menurut saya enggak. Kalau yang bentuknya surat? Iya, tidak. Tapi kan kalau di segi analisis kata Jody tadi itu udah memenuhi tuh konkret final individual. Betul. Cuma kalau dari sisi balik lagi Pak bahwa terkait tun ini kan lebih ke arah keputusannya Pak. Lebih ke arah keputusannya. Iya. Jadi kalau bentuknya surat itu bukan keputusan. Gimana Pak? Izin Pak. Kalau bentuknya surat kayak yang sebelah kanan tuh bukan keputusan namanya. Kalau menurut saya sih ini belum cukup menyebutkan bahwa itu adalah bentuk keputusan Pak kalau yang sebelah kanan gitu Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ngasih pendapat? Siapa yang udah resen? Agesa Abdullah. Ya Pak. Mau ngasih pendapat? Mohon izin Pak, ingin menyampaikan bahwa kalau berdasarkan analisis saya, keduanya itu dapat dijadikan sebagai objek sengketa tun Pak, dikarenakan keduanya itu bisa menimbulkan hak Pak, baik dalam isinya maupun juga dari berdasarkan formatnya gitu Pak, karena dapat dimungkinkan juga seseorang itu mengalami kerugian secara tun karena kesalahan format juga gitu Pak, tidak hanya berdasarkan substansi dari isi produk tunnya itu sendiri. Jadi saudara fokusnya pada apa kerugian yang timbul? Iya, berdasarkan kerugian yang timbul atau hak yang dilanggar. Hak yang dilanggar. Jadi kalau sepanjang itu meskipun itu ada keputusan, kalau ada hak yang dilanggar maka sebenarnya dari segi format pun nggak ada masalah gitu. Iya. Betul. Kalaupun bentuknya surat bukan bentuknya SK sebagaimana layaknya gitu seperti surat biasa itu pun bisa gitu menurut saudara. Asalkan surat tersebut diterbitkan berkaitan dengan jabatan penerbitnya Pak. Iya. Sepanjang dia memenuhi kualifikasi pasal 1 angka 3 gitu. Iya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Makasih ya Bung Gesa, Bung Jody, tadi juga ada siapa? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Ayo. Atau saya tunjuk secara random. Ibu-ibunya, mbak-mbaknya nggak ada yang mau ngomong nih? Nih, cewek, coba Andi Regita Nadir. Kalau di fotonya cewek. Di atas ada orangnya. Kameranya nggak nyala soalnya. Kayaknya menghilang orangnya nih. Anissa Safiranda. Yang kiri apa yang kanan? Ya Bang. Yang kiri apa yang kanan? Menurut saya sebelah di kanan Bang, dari kanan saya. Yang kiri nggak masuk? Enggak, kalau menurut Kenapa saya. alasannya? Karena substansinya yang di sebelah kanan itu udah terpenuhi Bang dari yang permohonan yang dilakukan oleh si wali kota ini kepada abdi negara tersebut Bang. Oke, berarti sama kayak peta-peta Jody ya. Kristi Franziai. Iya Pak.
Apa menurut Kristi? Yang dari segi isinya, Pak. Dari segi isinya, yang dari Iya. segi formatnya nggak masuk. Yang dari segi format bisa masuk kalau isinya seperti yang Sebelah sebelahnya. kanan. Ha-ha. Karena yang dipentingin itu isinya bukan formatnya. Oke. Makasih, Thank Pak. you. Jadi kalau kita lihat ya, saya mau balik ke slide saya sebelumnya. Ya, jadi memang dalam satu sengketa tun itu pasal 1 angka 3 itu memenuhi misalkan bahwa itu haruslah suatu penetapan itu harus tertulis ya. Lalu dikeluarkan oleh badan atau jabatan tun berisi tindakan hukum tun ya. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, konkret, final, individual, dan menimbulkan akibat hukum. Jadi di situ kita lihat ini adalah unsur daripada pasal 1 angka 3 atau apa-apa yang menjadi bentuk daripada di PT-UN. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan bentuknya berita acara, ini surat ya, kotak, surat berita acara, ya. Berdasarkan hasil, misalnya kalimatnya, berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan faktual parpol, maka parpol yang lolos ke tahap selanjutnya, oh ini bukan dokumen aja, faktualnya belum. Tahap verifikasi faktual atau namanya memenuhi syarat ke tahap verifikasi faktual adalah sebagai berikut. 1. Partai Golkar. 2. PDIP. 3. Demokrat. 4. Gerindra misalnya. 5. PKS. Pada saat proses sebelumnya untuk dokumen, itu Partai Nasdem dia mengajukan juga untuk verifikasi. Namun, di dalam berita acara ini, nama dia tidak ada. Dan KPU tidak menerbitkan SK. Menerbitkan SK, MS, memenuhi syarat, ataupun TMS. Kalau Anda diminta oleh Partai Nasdem untuk menjadi kuasa hukum, maka langkah hukum apa yang Anda lakukan? Boleh dibaca dulu. Nanti yang mau ngasih pendapat, boleh. Ada yang mau ngasih pendapat?
Ada yang mau kasih pendapat? Silent semua, nggak tidur kan? Saya tunjuk. Leonardus Advent. Nggak ada Leonardus Advent? Saya minta pendapat Mailani. Oh, ada Irawan Taufik. Udah angkat tangan. Sorry. Silakan, Bung Ade. Ya, izin Pak menjawab. Kalau menurut saya sih berita acara itu meskipun KPU tidak menerbitkan SK memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, asalkan berita acara tersebut memiliki unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3, saya kira itu udah suatu apaan Pak. Bagaimana kalau misalkan adresatnya, ini kan nggak disebutkan adresat Nasdemnya di sini. Karena kan kalau yang tadi contoh yang tadi saya sampaikan sebelumnya, suratnya, dalam suratnya itu, ini ada kepada Tuan Abdi Negara suratnya ditujukan khusus ya. Jadi individualnya ada, kita bisa bisa lihat di situ individualnya. Kalau di sini individual yang disebut hanyalah individual yang di sini. Iya. Apa argumentasi Anda? Kalau ini kan semacam berita acara. Kalau saya berpatokan pada unsur yang terpenuhi dalam suatu penetapan itu sudah terpenuhi dalam suatu berita acara meskipun tidak menyebutkan adresat Nasdemnya. Jadi istilahnya memang dalam berita acara itu enggak sifat yang tadi Bapak sebutkan harus konkret individual itu sebenarnya sudah terpenuhi di acara ini. Coba bisa dijelasin. Karena Nasdem kan sebagai pelamar, sebagai peserta parpol peserta yang ikut-ikut istilahnya minta diverifikasi itu administrasi kan. Teori apa yang mau saudara pakai untuk sebagai argumentasi untuk ini? Ya itu Pak, unsur-unsurnya. Unsur-unsur. Iya. Kan salah satunya tadi kan teori individual itu, ya kalau dalam pengertiannya dalam PT UN itu, individual itu dia bersifat apa? Bersifat individu. Ya. Ya. Kata individu di sini itu bukan orang perorangan. Tetapi kalau itu ditujukannya pada adresat tertentu, ya. Sepanjang adresat tertentu itu disebutkan, maka dia disebut sebagai individual. Gitu. Ya. Nah, dalam keputusan itu harus dituju adresat itu. Nah, dalam hal ini kan adresatnya tidak dituju, tidak disebutkan dalam berita acara itu. Nah, argumentasi teoritis apa yang saudara akan pakai? Bang, saya Bang Mailani tadi dipanggil sama Bang, boleh menjelaskan? Boleh. Mailani, ya. Silakan. Jadi kalau berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tun, di sana itu kan disebutkan dengan jelas ya, penetapan tun itu harus dikeluarkan oleh pejabat tata usaha yang berisi tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya di sana berarti ketika suatu penetapan dikeluarkan oleh badan atau pejabat itu kan selalu bentuknya tertulis. Karena ini termasuk nggak? Karena KPU tidak mengeluarkan surat berita acara, artinya tidak bisa digugat Bang ke petun. Karena kan yang bisa digugat. Iya. Karena bentuknya apa? Karena tidak dikeluarkan oleh petun kan di sini ya Bang ya. Maksudnya gimana? Maaf, tidak dikeluarkan oleh KPU. Ini kan dari KPU nih berita acaranya.
yang buat. Berita acara dari KPU, dia ada hasil verifikasi dokumen, dari hasil verifikasi itu lalu disebutkan partai-partai ini yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Nah, Nasdem yang dia mendaftarkan juga, ini contohnya saya bikin saya bikin rancu ya. Karena aslinya Nasdem ikut pemilu lah gitu kan. Bukannya saya mendesignasi satu partai tertentu ya. Tapi ini kasus nyata yang saya tangani, tapi bukan partai Nasdem, partai lain. Iya, tapi berita acara kan bukan bentuk keputusan ya, Bang? Ya. Kenapa bukan bentuk keputusan? Oh. Jadi menurut kamu ini nggak bisa digugat ke PT UN berita acara ini? Iya. Karena bukan surat keputusan kayak gini. Iya, Bang. Jadi kalau bentuknya bukan SK nggak bisa gitu ya? Iya, Bang. Oh, Bang izin digugat itu. Oke, Robiatul Adawiyah, silakan. Mencoba izin menjawab. Yang dapat dilakukan oleh Partai Nasdem, langkah yang pertama itu mengajukan gugatan dulu ke Bawaslu, Pak. Ya, jadi kayak mengajukan semacam nota keberatan seperti itu. Nanti jika Bawaslu sudah mengeluarkan keputusan yang bersifat individual konkret final terkait keberatan yang diajukan oleh Nasdem, maka kalau misalkan Nasdemnya masih belum puas dengan keputusan dikeluarkan oleh Bawaslu, baru keputusan itulah yang nanti bisa yang akan menjadi objek sengketa di petun, seperti itu, Pak. Nah, kalau misalkan ini sengketa proses sudah diambil langkahnya di Bawaslu, Bawaslu kemudian nolak, ya, ditolak sama Bawaslu permohonannya. Kemudian Robiatul. Kemudian kan kamu bilang ini dibawa ke PT UN. Argumentasi apa yang akan saudara gunakan bahwa ini objek sengketa TUN? Yang keputusan dari Bawaslu-nya, Pak, atau yang berita acaranya? Yang dari berita acaranya ini kan harus dijelaskan juga. Karena Bawaslu bilang ini nggak bisa, berita acara itu bukan objek sengketa proses. Karena ini bukan keputusan, sehingga Bawaslu ditolak, nggak bisa. Lalu kan kamu bilang, oke, kalau ditolak ke PT UN. Nah, sekarang argumentasi apa yang saudara mau katakan bahwa ini objek sengketa TUN? Karena memenuhi ini, Pak, unsur-unsur yang tadi ada di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Sebenarnya kalau yang saya analisis, sebenarnya dari berita acara itu memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1 ayat 3 tersebut. Namun memang tadi konsiderasinya terkait sifat individualnya itu yang belum muncul karena subjek Nasdemnya tadi tidak masuk dalam berita acara tersebut. Jadi nggak masuk dong menurut kamu, nggak masuk sengketa TUN dong, Robiatul? Bisa masuk sengketa TUN kalau sudah diproses dari Bawaslu, Pak. Kan nanti Bawaslunya akan... Iya, kan Bawaslu nolak terus. Ini kan kalau Bawaslu masuknya ini sengketa proses. Ya. Ya. Atau kita potong dulu deh nih, istilahnya ini pemilunya 2009 gitu. Yang belum ada sengketa proses Bawaslu, ini kita keluarin dulu. Kalau misalkan ini mau jadi sengketa TUN, alasan apa yang akan saudara gunakan? Saya minta Ade Irawan Taufik. Yang sudah resign. Ya, silakan. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa berita acara itu meskipun sifatnya tidak individual, tapi setidaknya itu adalah suatu keputusan TUN karena yang tadi memenuhi unsur itu, Pak. Atau yang individualnya gimana? Alasan apa yang akan saudara pakai dalam gugatan saudara? Argumentasinya? Individualnya. Ya, karena ini kan tidak diadres. Iya, emang tidak diadres. Mungkin kalau yang contoh yang ada di layar itu ada bacaannya tuh, kepada yang terhormat Tuan Abdi Negara.
Maksud saya Kenapa? Coba saya minta pendapat Ignatius Laya. Baik Pak. Silakan Bung Inga. Menurut saya dari berisik Pak, sorry. Ya nggak apa-apa, saya juga berisik nih, lagi ada suara kereta lewat. Jadi menurut saya itu bisa jadi objek sengketa TUN Pak, karena walaupun Nasdem itu tidak disebutkan dalam SK itu, tapi akibat hukumnya itu berdampak pula terhadap Nasdem, karena hasil dari putusan itu mereka tidak bisa diikutsertakan dalam proses pemilu. Argumentasi teoritis apa yang akan saudara pakai? Saya lebih lihat ke akibat hukum dari putusan itu, Pak. Akibat hukum? Tuh kan dia nggak diadres di sini. Adresatnya nggak disebutkan. Kan kalau tadi dalam surat itu kan ada adresatnya disebutkan. Kalau dalam hal ini kan Nasdem tidak disebutkan tentang adresat dia. Lalu argumentasi apa yang akan saudara pakai, Bung Ikna? Menurut saya walaupun mereka tidak disebut, tetapi dalam proses awal mereka kan juga mendaftar, Pak. Artinya mestinya mereka tuh diadres juga sebagai dalam berita acara dan di putusan. Iya, ada teorinya nggak? Misbahul Munir mungkin saya mau minta pendapat Bung Misbahul Munir. Ya, terima kasih Pak atas pertama di sini meskipun berita acara itu bukan tidak sama dengan di EPT, namun menurut saya berita acara itu adalah merupakan keputusan juga dari KPU, karena keputusan umum yang bersifat individual, karena masing-masing partai itu berhak. Apa itu maksudnya keputusan umum yang bersifat individual itu maksudnya gimana tuh? Keputusan umum yang bersifat individual. Maksudnya gimana tuh? Karena proses verifikasi itu kan pastinya nanti diumumkan dengan bentuk berita acara. Nah, itu yang namanya keputusan menurut saya. Hingga ketika Nasdem ini tidak disertakan karena sebelumnya sudah mengikuti verifikasi dokumen, maka bagaimana tidak bisa memenuhi syarat sebelumnya. Kan Nasdem ini memenuhi syarat semua, sama dengan partai yang lain. Cuma mengapa Nasdem ini tidak masuk pada partai-partai yang lolos seperti itu, hingga merugikan kepada Nasdem dan bisa untuk digugat ke PT UN. Oke, saya mau dengar izin Pak. Andi Deni Herwin dulu. Izin Pak. Ya. Baik Pak. Jadi menurut saya upaya yang bisa dilakukan, kalau saya sebagai lawyernya Nasdem, saya akan lakukan upaya administratif dulu ke Bawaslu. Lalu setelah misalnya ini ceritanya 2019. Ya. Karena kan kalau sengketa proses tadi kan ini ada proses acara yang saya mau fokusnya dulu kepada materinya. Dalam kasus nyata memang ini diproses Bawaslu, sengketa proses lalu ditolak Bawaslu. Kemudian mereka ke PT UN juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah kalau ini dibawa ke PT UN, argumentasi apa yang akan saudara pakai bahwa ini merupakan objek sengketa TUN? Menurut saya telah dilakukan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh tergugat, dalam hal ini KPU, dari aspek kewenangan, prosedur, atau substansi berdasarkan peraturan perundangan dan asas pemerintahan yang baik. Jadi kemungkinan... asas apa tuh yang dilanggar? Aduh, maaf Pak, asasnya ada 20 itu mungkin saya nggak hafal Pak, maaf Pak asasnya. Détournement de pouvoir, penyalahgunaan Détournement de pouvoir, penyalahgunaan kekuasaan. Détournement de pouvoir, itu siapa yang ngomong? Miftah. Miftah. Détournement.
tenangkan di bawah. Itu ngomong di POVA itu apa? Maksudnya apa dalam konteks ini? Jadi pemerintah itu menetapkan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, Pak. Masalahnya di sini Nasdem itu memiliki hak yang sama dengan parpol yang lain. Apa hak yang sama maksudnya? Mereka juga bisa ikut untuk dipilih, Pak. Mereka juga ikut bisa untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Oke. Tadi yang udah angkat tangan tadi siapa aja ya? Mungkin Bung Andi Darwin udah, saudara bisa Solin. Coba menjawab. Menurut saya acara ini sendiri tidak bisa dibawakan ke pengadilan TUN, Pak. Yang pertama, satu, tidak ada adresan yang jelas yang menyatakan kerugian. Nasdem mungkin menyatakan kalau hak mereka sudah dilanggar, tapi tidak ada adresan yang jelas yang menyatakan kalau mereka disebutkan dalam berita acara itu. Kemudian Pak, dalam Undang-Undang 5 tahun 86 pada pasal 2 huruf G dinyatakan keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu tidak termasuk ke dalam keputusan yang dapat dibawa ke TUN, Pak. Jadi ini menurut kamu hasil pemilu? Kan bukan. Oh ya, masih verifikasi ya, mohon maaf. Belum dong. Itu masih sengketa proses. Yang tadi sengketa prosesnya dilakukan ke Bawaslu kalau berdasarkan undang-undang yang baru ya. Ada sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Bawaslu. Maaf Pak, saya keliru. Gak apa-apa, boleh. Tadi grade C. Ya baik Pak, apakah terdengar suaranya? Terdengar, grade C. Silakan. Iya Pak, jadi kalau menurut saya menimbang dari pasal 1 angka 10 Undang-Undang Petun, yaitu sengketa TUN yang adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau menurut saya untuk berita acara sendiri itu termasuk Pak, karena kan biarpun dia tidak langsung menunjuk terhadap seorang individu gitu Pak, tapi kan keputusannya itu merugikan individu itu sendiri Pak. Jadi menurut saya dasarnya adalah pasal ini Pak, jadi bisa digugat menurut saya. Terima kasih. Jadi argumentasi apa saudara yang akan saudara pakai berkaitan dengan di-exclude-nya Nasdem di dalam berita acara? Biarpun memang Nasdemnya sendiri nggak disebutkan di dalam berita acara ini, Pak, tapi kan Nasdem sendiri mengalami kerugian dari keputusan yang telah dikeluarkan itu. Jadi menurut saya Nasdem sendiri berhak untuk menggugat berita acara ini, Pak. Seperti itu. Oke. Gilinggang. Suara saya terdengar, Pak? So dengar baik, dengan baik Gilinggang. Silakan. Baik, Pak. Saya setuju bahwa berita acara ini merupakan KTUN berdasarkan Undang-Undang Petun maupun sampai perluasan pada pasal 87 Undang-Undang AP. Terkait dengan pertanyaan Bapak, di-exclude-nya Nasdem berarti bahwa Nasdem tidak berarti bukan sebagai adresat dalam berita acara. Menurut saya berita acara tersebut Nasdem juga sebagai adresat, namun implisit, karena yang parpol yang disebut kelima parpol tersebut adalah parpol yang lolos. Namun berita acara tersebut bertujuan untuk mengumumkan bagi peserta yang mengikuti verifikasi. Jadi lebih luas Nasdem juga dapat ikut, Pak. Oke, lalu alat bukti apa yang saudara akan gunakan untuk argumentasi saudara? Bukti bahwa telah mengikuti verifikasi. Apa bukti-buktinya? Bentuk buktinya? Ya Pak, syarat-syarat verifikasi parpol sebagaimana yang diatur di peraturan perundangan. Tadi udah ada yang resen terus hilang, Azani Tarifa. Kalau nggak ada. Iya Bang, tadi sama sih Bang, Bapak itu menurut saya setuju dengan Bapak sebelumnya, karena dia sebenarnya telah memenuhi unsur individual,
karena memang ditujukan untuk partai politik yang telah terverifikasi. Yang telah mengajukan untuk ikut verifikasi. Di sini walaupun Nasdem itu memang tidak lolos, tapi kan berarti dia telah ikut prosesnya dan dia keputusan itu berarti menunjukkan kalau dia tidak lolos, Pak. Jadi walaupun nggak ada nama langsungnya di situ Nasdem, tapi dia termasuk orang yang dituju. Maaf, pihak yang dituju. Lalu bukti apa yang akan kamu ajukan untuk memperkuat argumentasi kamu? Maaf Bang, untuk yang bukti verifikasi belum tahu Bang. Oke. Arini Alvita. Menambahkan Pak, Ya. menambahkan teman-teman yang setuju kalau ini jadi objek dimulai dari putusan Bawaslu yang menolak. Putusan Bawaslu itu kan bersifat final. Jadi berdasarkan unsur final yang ada di pasal 1 ayat 3 itu, Nasdem itu dapat mengajukan banding melalui petun. Mengajukan banding maksudnya apa? Mengajukan banding untuk melakukan koreksi atas putusan KPU dan Bawaslu. Jadi kalau dalam sengketa proses itu sebenarnya peran Bawaslu di sini adalah sebagai jalur upaya administrasi dalam bentuk keberatan. Iya. Ya. Dan hasil dari keberatan ini kemudian dijadikan dasar untuk diajukan ke PT UN. Saya setuju, saya nggak ada masalah. Cuma yang jadi pertanyaan saya, ketika Anda masukkan ini ke dalam PT UN, maka argumentasi apa yang akan saudara pakai di dalam saudara menyatakan bahwa ini menjadi objek sengketa TUN? Izin Pak. Ya. Coba menjawab Pak. Silakan. Ya. Partai Nasdem sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Pak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa setiap partai politik harus disahkan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara subjek Nasdem telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi suatu badan hukum. Jadi dia bisa mengajukan gugatan berita acara. Jadi setiap proses dalam pemilihan umum mulai dari A sampai Z itu bisa digugat dalam PT UN. Mulai dari berita acara dengan memenuhi unsur-unsur yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pak, yaitu penetapan ataupun yang pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dari penetapan tersebut. Akibat dari tindakan Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain yang mau ngasih pendapat? Saya kasih kesempatan lagi. Ruth Kusnomo, ini silakan Ruth. Selamat siang Pak. Sorry videonya di off karena koneksinya terputus berkali-kali. Ya nggak apa-apa. Yang menjadi menurut saya Demokrat bisa menjadi penggugat karena dalam kapasitas mereka. Oh ya sorry, Nasdem. Karena dalam kapasitas dalam kapasitas mereka bisa menjadi subjek hukum karena merasa kepentingannya mereka itu dirugikan akan keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut, di mana dalam berita acara tersebut juga sudah terpenuhi, ada unsur-unsur yang terpenuhi sebagaimana pasal 1 ayat 3 tersebut dan menimbulkan akibat hukum bagi Nasdem. Oke. Yang Irawan Puspito. Ya. Jadi kalau ini kan berita acara itu kan selangkah lagi menjadi sebuah keputusan. Jadi kalau sebagai dasar gugatannya adalah berita acara itu. Karena merasa Nasdem tidak disebutkan lolos dalam verifikasi partai politik begitu. Terus argumentasi apa yang saudara akan pakai? Argumennya ya? Bahwa berita acara ini juga termasuk tindakan hukum KPU atau yang masuk penetapan tertulis juga.
dalam pengertian di dalam sengketa tun? Karena argumennya terkait tentang ini penetapan keputusan KPU tentang penetapan verifikasi partai politik lolos atau tidaknya begitu. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, Bung Irawan, terima kasih. Andi Denny Herwin masih ada mau ngomong lagi? Mau menyampaikan pendapat? Ya kalau diizinkan Pak. Oke, boleh, silakan. Jadi saya asumsikan bahwa kan syaratnya untuk bisa ikut pemilu itu kan ada banyak tuh di pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Misalnya kita ambil contoh misalnya saya tidak diloloskan verifikasi karena tidak memiliki kepengurusan di 75% kabupaten, kota, atau provinsi bersangkutan, atau memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1:1.000 dari jumlah penduduk kabupaten atau kota. Misalnya saya digagalkan verifikasi karena alasan tersebut, saya sebagai argumen saya akan menggugat dia berdasarkan pasal 51 Undang-Undang 186, pasal 53, karena dia mengeluarkan keputusan tun tersebut yang merugikan saya, klien saya, lalu saya akan menggunakan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan, Pak, bahwa si KPU itu dalam menetapkan itu tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Jadi saya lampirkanlah dokumen saya untuk membantah bahwa gara-gara kedua alasan tadi saya nggak lolos, saya lampirkan argumennya nanti. Makasih, Pak. Oke. Oh, banyak yang mau bicara nih. Kristi Franzlai yang paling atas. Iya Pak, izin mencoba menjawab Pak. Terkait yang berita acara ini, menurut saya ini termasuk sebagai ketun, karena yang pasti dia memenuhi unsur-unsur sebagai ketun sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Petun gitu, yang bersifat bentuknya tertulis, terus habis itu dikeluarkan oleh pejabat tun, berisi tindakan hukum tun, bersifat konkret, individual, dan final. Mengenai unsur individualnya di mana gitu. Padahal kan nggak ada kata, nggak ditujukan kepada siapanya kan. Menurut saya isi unsur individualnya itu ya dengan disebutkannya si parpol-parpol yang sudah terverifikasi, sudah lolos dalam tahap verifikasinya ini gitu. Mengenai kenapa nggak dalam bentuk kepada yang terhormat, kalau kita coba komparisikan dengan sertifikat tanah yang udah kita sepakat kalau itu juga sebagai ketun, sertifikat tanah kan juga nggak ada kepada siapanya kan, tapi kan karena dia merujuk kepada pihak tertentu, makanya itu disebut sebagai unsur individualnya terpenuhi gitu. Makanya menurut saya berita acara ini terpenuhi unsur individualnya. Sama apakah Nasdem berhak untuk mengajukan upaya hukum? Menurut saya berhak, karena di sini definisi penggugat di UU Petun itu kan, tunggu sebentar ya Pak, mana ya? News. Definisi penggugat di dalam Undang-Undang Petun itu berdasarkan pasal 53 ayat 1 kan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu petun. Nah, berarti kan di sini yang dianggap sebagai yang diperbolehkan menjadi penggugat itu kan bukan hanya orang yang disebutkan namanya di dalam ketunnya, tapi juga orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya ketun tersebut gitu. Ya, Seperti itu, Pak. Tapi kan nggak cuma pakai perasaan. Lalu bukti apa yang akan saudara ajukan untuk menyatakan bahwa memang itu merupakan bagian yang dirugikan? Dengan dia pernah mengajukan verifikasinya juga, mengajukan untuk uji verifikasi. Buktinya apa? Misalnya, kalau yang dapat saudara bayangkan? Mungkin surat penerimaan gitu dari Banwaslu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, berikutnya ada lagi silakan kamu bisa di lower hand. Teddy Handia Riobel mau ngasih pendapat. Silakan Bung Teddy. Selamat siang Bang. Ya. Suara saya kedengeran Bang? Jelas. Oke.
Jadi menurut saya, Bang, berita acara ini bisa digugat karena ada keputusan bersifat fiktif negatif, Bang. Karena karena ada fiktif negatif tuh maksudnya tuh sikap diam. Ini kan dia nggak diam. Dia ada berita acaranya. Kalau menurut saya sih, Bang, ya, karena tidak mengeluarkan keputusan yang telah dimohonkan kepadanya, karena kan namanya nggak ada. Nama dia nggak ada, jadi keputusan untuk dia mengikuti acara tersebut jadi nggak ada, Bang, kalau menurut saya gitu. Kan dia ada sikapnya, dia ngambil langkah ini dengan dia menerbitkan berita acara sebagai bentuk penetapan tertulisnya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya, makasih ya. Tadi mana Banyu? Nggak jadi? Siap Bang, izin tadi kurang lebih jawabannya sama dengan Mas sebelumnya, fiktif negatif jawaban saya, cuman argumennya adalah ketika Nasdem meminta untuk dikeluarkan suatu keputusan TUN, tapi ternyata di berita acaranya tidak ada nama Nasdem, maka mungkin bisa dipresumpsikan bahwa KPU dalam hal ini tidak melakukan sesuatu terhadap permohonan Nasdem tersebut, maka saya melihatnya sih bisa masuk dari situ. Mungkin koreksi kalau ada salah, Bang. Terima kasih. Oke, thank you. Sama ya berarti Rizky Banyualam dengan Teddy Handiar. Hengki Prima Holding. Baik, terima kasih Pak. Sedikit kasih pendapat mengenai BAP ini. Menurut saya juga dapat dilakukan gugatan kepada petun, karena dasarnya ini adalah penetapan tersebut apabila dikeluarkan oleh KPU tidak dapat dikatakan sebagai putusan dari tata usaha negara, merujuk kepada pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga yang dapat upaya... Dia dikecualikan? Iya Pak. Kenapa dikecualikan? Karena ini keputusan mengenai verifikasi partai politik. Jadi yang dapat upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mediasi kepada Bawaslu sehingga dapat dilakukan adjudikasi. Enggak, kalau kamu tadi ajukannya itu adalah pasal 2 Undang-Undang PTUN, huruf apa yang menyatakan bahwa ini dikecualikan? Saya agak ini Pak, hurufnya, dasar hukumnya ada di pasal 2 itu, untuk spesifikasi hurufnya saya kurang ini Pak, karena sekilas juga saya dapat... Saya tampilkan ya, yang dikecualikan dalam pasal 2 tuh ini. Nah, dari sini menurut kamu mana yang termasuk dalam pemahaman saudara berkaitan dengan itu? Ini nggak keluar ya share-nya? Keluar kan share-nya kan? Keluar Pak. Keluar kan? Nah, dari pasal 2 ini mana yang menurut saudara itu yang termasuk yang tadi saudara bilang dikecualikan? Bentar Pak, saya baca Pak ya. Dia masuk kualifikasi yang mana? Oke, sambil nunggu Hengki, saya minta Sabrina Aisyah Putri. Jadi saya mau mencoba jawab. Menurut saya berita acara itu termasuk sama KTUN karena seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, dia termasuk unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1 ayat 3, yakni penetapannya tertulis dikeluarkan oleh badan pejabat PTUN dan lain sebagainya. Namun nanti argumen yang akan saya gunakan untuk menggugat KPU ini sendiri adalah KPU ini melanggar azas AAUPB Pak, yakni kan di alasan atau motivasi di setiap keputusan. Jadi kayak setiap keputusan PTUN itu kan harus ada alasan atau dasar yang menimbang kenapa dia mengeluarkan keputusan tersebut. Jadi nanti argumen yang akan saya gunakan ialah kenapa Nasdem ini apa alasannya kenapa Nasdem ini tidak dimasukkan sebagai parpol yang termasuk verifikasi, seperti itu Pak. Oke, Sabrina. Fatima Salsabila. Iya, suara saya terdengar ya, Bang? Kedengaran? Oke. Kalau dari pendapat saya sendiri, sebenarnya keputusan ini termasuk ke dalam keputusan tata usaha negara sesuai dengan pasal 1 angka 3. Karena
karena berita acara tersebut memang berlaku untuk peserta yang mengikuti verifikasi partai politik. Adapun alat bukti yang bisa saya gunakan untuk menggugat ke dalam PT UN ini bisa pertama dari keberatan Bawaslu, kemudian yang kedua dari bukti legalitas parpol seperti keanggotaan, kepengurusan, kemudian surat keputusan berdirinya partai politik tersebut yang sudah dinyatakan berlaku, kemudian juga bukti pemenuhan syarat dan penyerahan dokumen syarat-syarat yang digunakan untuk verifikasi. Kira-kira seperti itu. Oke, good. Hengki, gimana? Udah ada jawaban, Hengki? Ada di pasal 2 huruf G-nya, Pak. Huruf G? Iya. Putusan Menurut saya, KPU Pak. mengenai hasil pemilu. Itu kan bukan hasil pemilu, Ki. Oh, jadi penetapan ini berupa hasil pemilu, Pak ya? Bukan hasil pemilu ini. Verifikasi partai politik. Verifikasi. Ya, hasil pemilu tuh bahwa perolehan suara Partai Nasdem berapa juta, Partai Golkar berapa juta. Nah, itu baru namanya hasil pemilu. Oh ya, oke siap Pak. Nanti saya evaluasi lagi, Pak. Thank you ya. Terima kasih, Pak. Arini Alvita mau ngomong lagi? Menambahkan barang bukti yang dari Fatimah udah jabarkan tadi, Pak. Lebih ke tanda terima verifikasi oleh KPU, berita acara yang dikeluarkan oleh KPU ini, dan surat keputusan Bawaslu yang menyatakan untuk menolak. Itu dijadikan dasar untuk ke petun. Sedangkan dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Pemilu pasal 470 dan 471, Pak. Jadi saya tutup dulu ya, karena kita udah lumayan panjang nih, 30 menit diskusi kita. Jadi ini adalah kasus nyata yang juga saya tangani ya. Waktu itu KPU KPU menyatakan bahwa kuasa hukum KPU, ini bukan keputusan tun, kata KPU gitu. Karena ini adanya bentuknya berita acara, bukan sebuah SK yang sebagaimana ada dalam surat keputusan. Lalu sama seperti yang saya bilang, beberapa bagian yang kalian sampaikan tadi teman-teman tepat sekali ya. Bahwa ini juga meskipun dia bentuknya berita acara juga termasuk keputusan tun. Ya. Jadi ini adalah keputusan tun yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan perundang-undangan atau administrative case handling, ya, yang menunjuk pada normatif sifatnya. Tindakan itu menimbulkan keadaan hukum, restitusi yang baru, menciptakan atau meningkatnya menghapuskan suatu hubungan hukum dan seterusnya. Ya. Jadi dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen, dan dia menyatakan bahwa mana-mana yang masuk memenuhi syarat, maka secara kontrario, bahwa dengan tidak disebutkannya partai di dalam berita acara pemenuhan syarat itu, maka berdasarkan surat pendaftaran tadi yang disampaikan oleh teman kalian, betul, ada pendaftarannya untuk melakukan verifikasi. Nah, buktinya itu ada bukti pendaftaran berarti. Berdasarkan bukti pendaftaran secara kontrario bahwa dengan tidak disebutkannya Partai Nasdem, maka Partai Nasdem diartikannya secara kontrario adalah sebagai TNS. Jadi teorinya teori berkebalikan. Berdasarkan teori kebalikannya itu, maka secara negatif kita artikannya bahwa Nasdem itu tidak memenuhi syarat. Yang seharusnya dalam suatu berita acara disebutkan mana memenuhi syarat, mana tidak memenuhi syarat. Namun kan ini kan dia tricky kan, berusaha untuk tricky untuk dia tidak bisa digugat ke PT UN, tapi nggak bisa seperti itu gitu. Dan akhirnya juga saya sampaikan bahwa dengan adanya berita acara ini juga dia menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya bahwa Partai Nasdem tidak bisa mengikuti tahap verifikasi faktual. Sehingga itu menimbulkan akibat bahwa gugur kesempatan Partai Nasdem untuk dia bisa ikut pemilu. Nah, dalam hal ini ya, dengan tidak dilanjutkannya ke verifikasi faktual dan tidak disebutkannya Partai Nasdem di sini, maka
maka Partai Nasdem dinyatakan dia tidak bisa ikut, dan di situ individualnya tadi yang saya bilang yang pakai secara berkebalikan atau a contrario yang didasarkan pada bukti pendaftaran untuk melakukan verifikasi, sehingga kemudian berita acara ini masuk dalam kualifikasi daripada penetapan tertulis ketun, ya. Kemudian argumentasi itu diterima oleh pengadilan, bahwa kita balik pada slide saya sebelumnya, ya, bahwa di dalam suatu PT-UN itu yang dipentingkan itu bukan pada formatnya. Karena seringkali orang berpandangannya bahwa suatu keputusan TUN itu atau penetapan tertulis itu harus bentuknya SK. Harus bentuknya SK. Padahal dia tidak terikat pada bentuknya SK, tapi juga bisa bentuk yang lain. Sepanjang isinya itu adalah memenuhi syarat sebagaimana isi dalam pasal 1 angka 3. Jadi sepanjang dia isinya adalah memenuhi kualifikasi dan kita bisa menjabarkan kualifikasi itu ke dalam suatu keputusan TUN, maka kita bisa nyatakan bahwa ini merupakan putusan TUN. Nah, itu sebagaimana juga yang ada di dalam MVT Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara halaman 1547, ya. Itu dinyatakan bahwa kita tidak dipentingkan pada formatnya, tapi yang dipentingkan itu adalah pada isinya. Jadi argumentasi itu ada dalam MVT juga, ya. Nah, dalam hal ini kita ngelihatnya nih, kalau yang surat seperti ini kita ngejelasinnya nanti, ya. Nah, penjelasan itu menjadi penting untuk kita sampaikan dalam gugatan yang mau kita ajukan, ya. Dan memang secara formil, kalau yang tadi sengketa proses itu berkaitan dengan formil, ya. Secara formil langkah upaya administrasi harus diambil dulu. Langkah administrasi dalam hal ini adalah langkah yang dilakukan melalui Bawaslu, gitu, ya. Izin Pak Junaid, kita Ya. break dulu. Oke. Sampai jam 11. Break dulu ya, oke, sorry. Ya, terima kasih. Terima kasih ya.